Shalom sahabat-sahabat terkasih. Ayat firman Tuhan kali ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya percaya bahwa segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah, karena Allah yang menciptakan. Demikian juga dengan hidup setiap kita, adalah milik Allah. Kita bukan produk evolusi yang eksis karena kebetulan, melainkan kita diciptakan oleh Allah Pencipta. Hidup kita adalah milik Allah. Tetapi permasalahannya adalah seberapa banyak orang sadar bahwa hidupnya milik Allah dan seberapa banyak orang yang rela hidupnya dimiliki Allah. Tentu ini merupakan hal yang penting, karena siapa Anda dapat dilihat dari siapa pemilik Anda. Jika hidupmu milik kepahitan, maka yang keluar dari dirimu adalah hal yang pahit. Jika hidupmu dimiliki keserakahan, maka engkau akan bertindak dipimpin nafsumu. Tetapi jika hidupmu milik Kristus, maka Kristus dapat dilihat melalui dirimu. Itu sebabnya, mengapa banyak di antara kita menjadi batu sandungan, karena hidupnya tidak mau lagi dimiliki Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi hamba dosa, sehingga Allah merencanakan karya penebusan bagi manusia. Kita menjadi milik Allah melalui karya penebusan Kristus. Kita milik Kristus, artinya Yesus harus jadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Yesus memiliki otoritas untuk membenahi dan melakukan apa saja atas hidup kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Sebagai milik Allah berarti 1. Kita memiliki tujuan. Dalam Amsal 16 ayat 4 tertulis bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap kita punya panggilan sesuai dengan karunia yang Tuhan beri. Panggilan utama kita adalah untuk jiwa-jiwa yang berkarya. Dalam dunia kerja, fokus kita adalah hidup sesuai firman, melayani jiwa-jiwa, dan memuliakan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Dua, kita memiliki tanggung jawab. Sebagai milik Allah, kita tidak lagi hidup semau gue, tidak lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa. Pada waktunya nanti, kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Setiap kita harus menjaga hidup sebagai anak-anak yang taat dan kudus. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Allah menyediakan.
Yesus berkata, "Jangan khawatir akan hidupmu. Bunga bakung dan burung di udara saja dipelihara, apalagi kita yang menjadi miliknya." Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dan mencukupi kebutuhanmu. Ketika Tuhan memanggilmu untuk mengiring Dia, maka Dia juga yang akan menyediakan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika takdir kita saja diubahkan dari binasa menjadi keselamatan, apalagi penyakit dan permasalahan kita. Tuhan Yesus memberkati.